Kisah sahabat Nabi, Abdullah bin Jahsy, orang pertama yang dipanggil sang Amirul Mukminin. Tidakkah engkau rela diberi rumah di surga oleh Allah sebagai gantinya? Rasulullah. Sahabat yang satu ini sangat erat hubungannya dengan Rasulullah dan termasuk satu di antara sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Dia adalah putra bibi Rasulullah, sebab ibunya yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib merupakan saudara perempuan ayahanda Rasulullah. Dia juga ipar Rasulullah, sebab saudara perempuannya yang bernama Zainab binti Jahsy menjadi istri Rasulullah dan Ummahatul Mukminin. Dia adalah orang pertama yang dipercayai memegang panji-panji Islam dan orang pertama pula yang diberi gelar Amirul Mukminin. Dia adalah Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Abdullah bin Jahsy memeluk Islam sebelum Nabi bermarkas di Baitul Arqam. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tatkala Nabi mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari gangguan-gangguan Quraisy, Abdullah adalah orang yang hijrah kedua. Tak ada yang mendahuluinya kecuali Abu Salamah. Hijrah kepada Allah dan terpisah dari keluarga dan tanah air, serta jihad fisabilillah bukanlah hal yang baru bagi Abdullah bin Jahsy. Sebelum ini dia juga pernah berhijrah bersama keluarganya ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Tetapi untuk kali ini hijrahnya mengikut sertakan banyak pihak. Dia disertai oleh keluarganya, seluruh kerabat ayahnya, pria wanita tua muda. Rumahnya memang rumah Islam dan kabilahnya pun kabilah Islam. Begitu keluar dari Mekah, kelompok muhajirin ini menatap sejenak kampung halaman mereka dari kejauhan yang terlihat kosong, sunyi, membiaskan duka. Tak ada kehangatan seperti sebelumnya. Tak ada orang yang lalu lalang dengan penuh gairah hidup seperti sebelumnya. Tak lama setelah itu Abdullah bin Jahsy mendengar kabar bahwa para pemimpin Quraisy mengepung daerah perkampungan untuk mencari tahu siapa saja orang-orang Islam yang berhasil keluar dari Mekah dan siapa yang masih tinggal. Di antara orang-orang Quraisy tersebut terdapat Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Utbah menengok rumah-rumah Bani Jahsy. Angin berhembus kencang menebarkan debu dan pasir, pintu-pintu berhantaman silih berganti terhempas angin. Utbah menggerutu, rumah-rumah Bani Jahsy telah kosong melompong dan menangisi pemiliknya. Abu Jahal menimpali, siapa mereka itu, sampai-sampai rumah menangisi mereka. Kemudian Abu Jahal merampok rumah Abdullah bin Jahsy. Rumahnya memang sangat indah lagi mewah. Abu Jahal menguasainya beserta segala macam perabotnya. Dia bertingkah laku sebagai pemiliknya saja. Mendengar pola tingkah Abu Jahal mengenai rumahnya, Abdullah bin Jahsy mengadu kepada Rasulullah. Nabi berkata, "Tidakkah engkau rela diberi rumah di surga oleh Allah sebagai gantinya?" "Saya rela, ya Rasulullah," jawabnya. "Akan diberikan kepadamu," Rasulullah menegaskan. Hati Abdullah kembali segar dan berbunga-bunga. Namun rumah di surga sangat mahal harganya. Belum lagi lenyap kepedihan akibat penderitaan dalam hijrahnya yang pertama dan kedua. Belum lagi tenang ia beristirahat di pangkuan saudara-saudara Ansor. Allah sudah memberinya ujian yang sangat berat. Semenjak dia memeluk Islam, ujian-ujian berat datang silih berganti. Mari kita simak kisahnya. Rasulullah mengutus 8 orang sahabat untuk melakukan tugas militer yang pertama dalam Islam. Di antara para sahabat ini terdapat Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi, "Aku menugaskan orang-orang yang paling penyabar dan paling kuat menahan lapar dan dahaga." Kepemimpinan satuan ini diserahkan kepada Abdullah bin Jahsy. Dengan demikian, dialah Amirul Mukminin yang pertama. Rasulullah memberitahukan tujuan satuan kecil ini kepada Abdullah bin Jahsy yang membekalinya sepucuk surat. Abdullah bin Jahsy tidak diperkenankan membukanya sebelum 2 hari perjalanan. Maka selang 2 hari baru Abdullah membuka surat tersebut, yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Setelah membaca surat ini teruskan perjalanan sampai Nakhlah di antara Thaif dan Mekah.
Lakukan pengintaian terhadap orang-orang Quraisy dan laporkan hasilnya kepadaku. Setelah membaca surat tersebut, Abdullah bin Jasi berkata, pasti aku akan patuh pada perintah Nabiullah yang mulia. Dia berpaling kepada sahabat-sahabatnya, saudara-saudara, aku diperintah oleh Rasulullah ke Nakhlah untuk melakukan pengintaian terhadap orang-orang Quraisy, lalu melaporkannya kepada beliau. Rasulullah melarangku memaksa kalian mengikutiku. Jadi barang siapa menginginkan kehormatan mati sebagai syuhada, silahkan mengikutiku. Bagi yang tidak, ia boleh pulang, dan itu pun tidak tercela. Para anggota satuannya berkata, kami telah mendengar perintah Nabi, maka akan mematuhinya. Kami akan menyertai Anda ke tempat yang diperintahkan. Mereka terus berjalan sampai ke Nakhlah dan langsung melakukan penyelidikan sesuai perintah Nabi. Mereka mengelilingi desa-desa untuk mengintai kaum Quraisy. Akhirnya di kejauhan tampaklah iring-iringan kafilah Quraisy yang dijaga oleh 4 orang, yaitu Amr bin Al-Hadrami, Al-Hakan bin Kaisan, Utsman bin Abdullah dan saudaranya yaitu Mughirah. Kafilah ini membawa barang-barang dagangan Quraisy. Ada kulit binatang, kismis, dan benda-benda lain yang biasa dibawa oleh pedagang-pedagang mereka. Para sahabat pun berunding. Itu adalah hari terakhir bulan haram atau bulan suci, yaitu bulan yang terlarang untuk mengadakan peperangan menurut adat Arab. Bulan-bulan haram ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kata mereka, kalau kita menyerang mereka, berarti kita melakukan pembunuhan dalam bulan haram. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghormati bulan haram. Seluruh bangsa Arab tentu akan mencela dan memusuhi kita. Tapi kalau kita biarkan mereka sampai bulan haram ini berlalu, pastilah mereka sudah mencapai tanah haram yaitu Mekah. Menyerang mereka tetap dilarang, sebab mereka sudah berada di dalam wilayah tanah haram. Mereka akan aman dari kita. Akhirnya perundingan ini menghasilkan kesepakatan, yaitu menyerang kafilah Quraisy tersebut. Mereka kemudian menewaskan 1 orang, menawan 2 orang, sedangkan yang seorang lagi berhasil meloloskan diri. Abdullah bin Jasi dan satuannya menggiring kedua tawanan tersebut beserta unta-untanya sekalian menuju Madinah. Segera setelah sampai, mereka menghadap Rasulullah. Namun di luar dugaan, Rasulullah tidak berkenan mendengar laporan mereka. Kata beliau, demi Allah aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang, melainkan untuk mencari berita tentang orang-orang Quraisy. Hanya mengintai gerak-gerik mereka, lain tidak. Rasulullah menahan dulu kedua tawanan Quraisy itu sementara menunggu keputusan yang pasti. Harta rampasan, unta-unta dan muatannya tidak disentuh sedikit pun. Abdullah bin Jasi merasa yakin bahwa mereka akan celaka karena melanggar perintah Rasulullah. Hatinya kian ciut karena rekan-rekan dari kaum muslimin juga mengecam tindakan satuan yang dipimpinnya karena melanggar adat kebiasaan bangsa Arab, yaitu menghormati 4 bulan haram. Setiap kali berjumpa dengan anggota-anggota satuan Abdullah bin Jasi, kaum muslimin mengolok-olok mereka orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah. Bertambah-tambah pula kesedihan kelompok kecil ini tatkala mendengar bahwa orang-orang Quraisy memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menyebarkan provokasi menjelek-jelekkan Rasulullah. Kepada semua orang, bahkan suku-suku di daerah pegunungan, mereka bercerita bahwa Muhammad telah melanggar bulan haram mengingat orang-orangnya telah melakukan perampasan, penawanan dan pembunuhan. Bukan main penyesalan Abdullah bin Jasi dan teman-temannya. Kekeliruan yang mereka lakukan telah menyulitkan posisi Rasulullah dan mencoreng kemuliaan beliau. Di tengah-tengah suasana duka yang mendalam itu, tibalah berita gembira yang tak terduga-duga. Allah ternyata meridhoi perbuatan mereka dan menurunkan firman-Nya tentang hal itu. Meluap-luap kegembiraan mereka. Orang-orang mulai berdatangan memeluk mereka erat-erat dan mengucapkan selamat dengan membaca ayat suci yang khusus diturunkan untuk mereka. Telah turun kalamullah yang maha tinggi kepada Rasulullah sebagai berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217.
Sesudah ayat-ayat mulia ini turun, legalah hati Rasulullah. Beliau mau menerima unta-unta hasil rampasan tadi dan mempersilahkan keluarga kedua tawanan itu membayar uang tebusan. Rasulullah juga ridho dengan tindakan Abdullah bin Jahsy dan satuannya. Perang kecil yang mereka lancarkan telah menggoreskan catatan penting pada kehidupan kaum muslimin. Dengan peristiwa ini, untuk pertama kalinya Islam menewaskan seorang musyrik dan menawan orang lainnya. Untuk pertama kalinya Rasulullah menerima panji-panji kemenangan dari musuh. Dan si pemimpin, Abdullah bin Jahsy adalah orang pertama yang disebut Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Perang Uhud bagi Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah peristiwa yang tak mungkin terlupakan. Berikut ini Sa'ad bin Abi Waqqas menuturkan pengalamannya bersama Abdullah bin Jahsy. Saat perang Uhud aku berjumpa dengan Abdullah bin Jahsy. Dia bertanya, "Tidakkah engkau mau berdoa?" Aku menjawab, "Ya." Kami berdua menyingkir ke tempat yang sunyi. Aku berdoa pada kesempatan pertama, "Ya Allah Tuhanku, bila aku bertemu musuh, maka pertemukanlah dengan musuh yang kuat tubuhnya, perkasa, lagi mudah naik darah. Aku akan bertarung melawannya, dan karuniakanlah kemenangan bagiku sehingga aku mampu menewaskannya dan mengambil perbekalannya sebagai ghanimah." Abdullah bin Jahsy mengamini doaku, kemudian ganti berdoa, "Ya Allah, hadapkanlah aku dengan musuh yang kekar tubuhnya, pemarah, dan ulet. Aku akan bertarung melawannya." Kemudian dia menghantamku dan menyayat hidung dan telingaku. "Bila aku berjumpa denganmu pada hari berbangkit nanti dan engkau bertanya, mengapa hidung dan telingamu putus? Maka aku akan menjawab, karena engkau dan karena Rasulmu. Niscaya engkau akan berkata, engkau benar." Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku. Aku melihat dia tewas di penghujung siang dalam keadaan hidung dan telinga tersayat. Sayatan hidung dan telinga itu digantungkan di pohon dengan tali. Allah mengabulkan doa Abdullah bin Jahsy. Dia dikaruniai mati syahid sebagaimana dikaruniakannya kepada pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, bapak para syuhada. Rasulullah mengebumikan dua orang syuhada ini dalam satu lahat. Air mata beliau yang suci menetes membasahi tanah merah yang semerbak dengan wewangian syahadah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.